Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul operasi bilangan, yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan saya dari kelompok 2. Nama saya Az-Zahra Rama Putri Tilotama dan nama rekan saya Siti Harismawati, Deviona Mawarni, dan Dwi Anjeli Salma. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi penjumlahan. Penjumlahan adalah suatu proses untuk menemukan jumlah dua bilangan atau lebih. Penjumlahan didasarkan pada membilang. Penjumlahan ada yang dengan teknik menyimpan dan ada juga yang dengan teknik tanpa menyimpan. Untuk dengan teknik menyimpan, penerapan teknik menyimpan yaitu suatu teknik penjumlahan bilangan yang mencoba memanfaatkan secara maksimal kemampuan ingatan anak sebagai pijakan utamanya dan menggabungkan dengan objek nyata, misal jari tangan anak, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih baik dan lebih banyak memberikan kemudahan bagi anak dalam penyelesaian soal-soal penjumlahan. Baiklah, untuk contoh soal 123 ditambah 599. Satuannya 3 dan 9. 3 ditambah 9 sama dengan 12. 12 ditulis 2 dan disimpan 1. Untuk puluhan 2 tambah 9. 2 tambah 9 sama dengan 11. Ditambahkan penyimpannya yang tadi 1, jadi 12. Ditulis 2 yang disimpan 1. Untuk ratusan, 1 ditambah 5 sama dengan 6. Tambahkan penyimpannya yang tadi 1, jadi 7. Jadi untuk hasilnya 722. Baiklah, langsung ke penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Untuk contoh soal, ibu membeli 5 buah jeruk di pasar. Kemudian ibu membeli lagi 4 buah jeruk di toko buah. Berapakah jumlah buah jeruk yang ibu beli? Teman-teman cukup menambahkan saja jumlah angka dari jeruk tersebut, yaitu 5 ditambah 4 sama dengan 9. Penjumlahan yang satu ini bisa disebut sebagai penjumlahan tanpa menyimpan, sebab angka yang ditambahkan tidak sama besar atau tidak lebih besar. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengurangan tanpa teknik meminjam. Pada teknik ini, artinya setiap kelompok yang dihitung atau dikurangi tidak perlu meminjam angka pada kelompok lainnya agar bisa dihitung. Langsung saja kepada contoh soal yang pertama. Seorang pedagang mempunyai beras 5.874 kg, kemudian beras itu terjual 4.651 kg. Artinya 5.874 dikurang 4.651. Ada dua cara untuk menyelesaikannya. Yang pertama dengan bersusun panjang dan yang kedua dengan bersusun pendek. Dengan bersusun panjang, kita uraikan terlebih dahulu. 5.874 kita uraikan menjadi 5.000 ditambah 800 ditambah 74 ditambah 4. Kemudian 4.651 kita uraikan 4.650 ditambah 1. Artinya ini ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Setelah diuraikan, kita langsung kurangkan secara langsung satuan dari yang satuan terlebih dahulu. 4 dikurang 1 hasilnya 3. 70 dikurang 50 hasilnya 20, 800 dikurang 600 hasilnya 200, dan 5000 dikurang 4000 hasilnya 1000. Sehingga hasil akhirnya adalah 1223 kg. Kalau untuk cara bersusun pendek itu kita tidak perlu uraikan, kita langsung saja 5.874 dikurang 4.651. Langkahnya, yang pertama kita kurangkan terlebih dahulu satuan dengan satuan, artinya 4 dikurang 1 hasilnya 3, kemudian ratusan dengan ratusan, 7 dikurang 5 hasil
puluhan dengan puluhan, 7 dikurang 5 hasilnya 2, kemudian ratusan dengan ratusan, 8 dikurang 6 hasilnya 2, dan ribuan dengan ribuan, 5 dikurang 4 hasilnya 1, sehingga hasil akhirnya adalah 1223. Kemudian yang selanjutnya pengurangan dengan teknik meminjam. Kalau sebelumnya kita melakukan operasi pengurangan tanpa teknik meminjam, maka pada operasi ini kita akan melakukannya dengan teknik meminjam. Untuk pengurangan dengan teknik meminjam ada teknik meminjamnya 1 kali dan ada teknik meminjam 2 kali. Yang pertama saya akan menjelaskan dengan untuk pengurangan dengan teknik meminjamnya hanya 1 kali meminjam. Langsung saja kepada contoh. Pengurangan dengan teknik meminjam. Contoh soalnya, berapakah nilai dari 2.765 dikurang 1.548? Caranya sama, ada dengan cara bersusun panjang dan ada dengan cara bersusun pendek. Untuk cara bersusun panjangnya kita uraikan terlebih dahulu. 2.765 artinya 2.000 ditambah 700 ditambah 60 ditambah 5, kemudian 1.548, 1.000 ditambah 500 ditambah 40 ditambah 8. Langsung kita kurangkan dari yang satuan terlebih dahulu. 5 dikurang 8, 5 itu tidak bisa dikurang dengan 8. Karena itu 5 harus meminjam dari puluhan di sebelahnya, sehingga menjadi 5 ditambah 10 menjadi 15 dikurang 8 hasilnya 7. Kemudian kan 60 tadi kan sudah dipinjam oleh satuan 5, sehingga dia berkurang menjadi 50, sehingga 50 dikurang dengan 4 hasilnya 10. Ratusan 700 dikurang 500 200, dan untuk ribuan 2000 dikurang 1000 hasilnya 1000, sehingga hasil akhirnya adalah 1217. Selanjutnya dengan cara bersusun pendek. Untuk cara bersusun pendek kita langsung saja kurangkan 2765 dikurang 1548. Langkah yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita kurangkan satuan terlebih dahulu. 5 dikurang 8 kan tidak bisa. Karena itu dia pinjam 1 puluhan dari 6, sehingga menjadi 15 dikurang 8 hasilnya 7. Selanjutnya kita kurangkan bagian puluhan. 60 kan sudah dipinjam oleh 5, 1 kan, sehingga dia berkurang menjadi 7. 7 dikurang 4 hasilnya 7 dikurang 4 6 tadi kan sudah dipinjam oleh 5, 1 kan, sehingga berkurang dia menjadi 5, sehingga 5 dikurang 4 hasilnya 1. Kemudian untuk yang ratusan, 7 dikurang 5 hasilnya 2, dan untuk ribuan 2 dikurang 1 hasilnya 1. Maka hasil akhirnya adalah 1217. Yang selanjutnya pengurangan dengan teknik meminjamnya 2 kali. Artinya dalam pengurangan ini kita melakukan 2 kali pinjaman kepada kelompok angka lainnya. Langsung saja pada contoh soal, berapakah nilai dari 3.735 dikurang 2.548? Langsung saja, 3.735 dikurang 2.548, langkah yang perlu kita lakukan, yang pertama, kita kurangkan dulu satuan. Satuannya 5 dikurang 8. 5 dikurang 8 kan tidak bisa. Maka kita harus meminjam dari puluhan di sebelahnya. Sehingga kita meminjam dari 3, sehingga menjadi 15 dikurang 8 hasilnya 7. Itu sudah 1 kali meminjam. Selanjutnya yang bagian puluhan tadi. Tadi kan 30 sudah dipinjam oleh 5, sehingga dia berkurang 1, sehingga menjadi 2. 2 dikurang 4 kan tidak bisa, sehingga dia harus meminjam kepada ratusan di sebelahnya, sehingga menjadi 12 dikurang 4. 12 dikurang 4 hasilnya adalah 8. Kemudian bagian ratusan. 7 kan sudah dipinjam oleh angka 3. 1 kan, sehingga dia berkurang menjadi 6. 6 dikurang 5 hasilnya 1. Untuk ribuan, 3.000 dikurang 2.000 itu hasilnya 1.000. Sehingga hasil akhirnya adalah 1.187. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Depiona. Padanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviona Mawarni dengan NIM 202020198. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi perkalian. Apa sih operasi perkalian? Operasi perkalian adalah operasi penjumlahan yang berulang. Operasi perkalian dinotasikan dengan tanda X. Maksudnya adalah, misalnya 5 dikali 3 berarti adalah kita harus menghitung hasil dari 5 ditambah 5 ditambah 5. Atau bisa ditulis dengan 5 dikali 3 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5. Operasi perkalian juga bisa dikerjakan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek.
Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh perkalian bersusun pendek dan contoh perkalian bersusun panjang. Pertama, kita masuk dulu ke contoh perkalian bersusun pendek. Nah, di sini ada soal, hitunglah hasil perkalian 34 dikali 2 berikut ini. Penyelesaiannya adalah, kita tulis dulu 34 ke bawah dikali 3. Nah, langkah pengerjaannya, pertama, kita hitung terlebih dulu angka 3 dikali 4 sama dengan 12. Selanjutnya, kita tulis angka 2 dulu, sedangkan angka satunya dijumlahkan dengan hasil perhitungan selanjutnya. Nah, selanjutnya langkah kedua, kita hitung angka 3 dikali 3 sama dengan 9. Jangan lupa menambahkan dengan angka 1 yang tadi ya. Nah, angka 10 sudah menjadi angka terakhir, maka teman-teman bisa menuliskannya di depan angka 2. Hasilnya diketahui 102. Selanjutnya ada contoh perkalian bersusun panjang. Di sini ada soal, hitunglah hasil perkalian 45 dikali 6 berikut ini. Penyelesaiannya adalah kita tulis 45 ke bawah, 45 dikali 6. Nah, langkah pengerjaannya, pastikan untuk mengalihkan angka 6 dengan angka 5. Kita kalikan 6 dikali 5 sama dengan 30, langsung kita tulis 30. Selanjutnya, angka 6 dikalikan dengan puluhan 40, karena itu 45, maka kita kalikan dengan puluhan 40. Jadi 40 dikali 6 sama dengan 240, langsung ditulis angka 240-nya di bawah 30. Kemudian kita jumlahkan hasil kedua perkalian tersebut, 30 ditambah 240 sama dengan 270. Jadi hasil 45 dikali 6 adalah 270. Nah, inilah yang disebut contoh perkalian bersusun panjang. Selanjutnya ada sifat-sifat perkalian. Sifat-sifat perkalian ada 6. Yang pertama ada sifat komutatif atau biasa disebut dengan pertukaran. Di mana jika A dikali B sama dengan B dikali A. Maksudnya adalah, contoh, jika 6 dikali min 2, terus kita tukar menjadi min 2 dikali 6, maka hasilnya sama-sama berjumlah min 12. Yang kedua ada sifat asosiatif atau biasa disebut dengan pengelompokan. Di mana jika A dikali B, terus dikali lagi C, maka hasilnya akan sama dengan A dikali B dikali C. Contohnya di sini ada buka kurung min 1 dikali 2 tutup kurung terus dikali 3, maka hasilnya akan sama jika min 1 dikali buka kurung 2 dikali 3 tutup kurung. Maka hasilnya sama-sama akan min 6. Selanjutnya yang ketiga ada sifat identitas, di mana jika A dikali 0 sama dengan 0 dikali A, maka hasilnya juga sama-sama akan 0. Jadi, jika ada angka, terus dikalikan 0, maka hasilnya akan tetap 0. Seperti di sini contohnya ada 8 dikali 0, ataupun 0 dikali 8, maka hasilnya tetap akan 0. Yang keempat, ada sifat inverse, di mana jika A dikali 1, lalu kemudian dibagi dengan A, maka hasilnya tetap akan 1. Seperti contoh, 6 dikali 1 dibagi 6, maka tetap hasilnya akan 1. Selanjutnya ada sifat distributif atau biasa disebut dengan penyebaran, di mana jika C dikali buka kurung A ditambah B, maka hasilnya akan sama jika kita sebar menjadi buka kurung C dikali A tutup kurung ditambah buka kurung C dikali B tutup kurung. Contohnya seperti 2 dikali buka kurung 4 tambah 7 tutup kurung, hasilnya akan sama jika kita sebar menjadi buka kurung 2 dikali 4 tutup kurung ditambah buka kurung 2 dikali 7 tutup kurung, maka hasilnya sama-sama akan 22. Selanjutnya yang terakhir ada sifat tertutup, di mana jika A dikali B sama dengan C, maka C juga bilangan. Maksudnya adalah, contohnya di sini, jika 6 dikali min 1 sama dengan min 6, maka 6 dan min 1 adalah bilangan bulat, dan min 6 yang hasilnya tadi juga bilangan bulat. Selanjutnya, operasi pembagian. Di Perancis pada abad ke-18, Y.E. Gallimard menggunakan huruf D terbalik untuk pembagian. Tanda yang kita gunakan memiliki kemungkinan berasal dari garis pembagi sederhana yang ditambahkan dengan titik di atas dan di bawahnya seperti simbol yang kami sertakan di dalam PowerPoint kami. Ada juga yang mengatakan bahwasanya pembagian merupakan kebalikan dari perkalian.
Langsung saja, contoh soal. Hitunglah hasil pembagian 180 dibagi 3. Penyelesaian sebagai berikut. 180 dibagi 3 sama dengan 60. Sama saja dengan 60 dikali 3, maka hasilnya adalah 180. Maka penyelesaian operasi pembagian benar. Dilanjutkan dengan soal cerita. Ibu membeli 40 permen untuk anaknya, sedangkan ibu mempunyai 5 anak. Berapa jumlah permen pada masing-masing anaknya? Penyelesaian 40 dibagi 5 sama dengan 8. Jadi, masing-masing anak mendapatkan 8 buah permen. Catatan, positif dibagi positif sama dengan positif. Contoh, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Contoh, negatif 10 dibagi negatif 2 sama dengan 5. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. Contoh, 10 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 5. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Contoh, negatif 10 dibagi 2 sama dengan negatif 5. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.